Selamat pagi, salam sehat. Kita berjumpa walaupun dalam situasi daring. Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Kita kembali mengulas tentang materi kita minggu yang lalu, yaitu sifat koligatif larutan. Ada kata larutan, ya. Larutan, Ibu sudah pernah menjelaskan, itu terbentuk dari zat terlarut ditambah zat pelarut. Larutan mempunyai hubungan dengan konsentrasi dan sifat koligatif, yang dimana konsentrasi mempengaruhi sifat koligatif. Konsentrasi terdiri atas kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol. Minggu yang lalu sudah sedikit diulas oleh temanmu, ya, apa yang dimaksud dengan kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol, dan sudah diberikan contoh. Jadi sifat koligatif itu terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nanti jika ada yang mau bertanya, silakan masuk ke forum Google Classroom. Baik, yang pertama, molaritas ini dilambangkan dengan M besar, ya, yang dimana konsep dari molaritas tersebut, ya, adalah satuan konsentrasi yang banyak dipergunakan dan didefinisikan sebagai banyak mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Secara matematis, ya, itu dirumuskan dengan M sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Ingat, satuan liter. Atau boleh juga dengan menggunakan persamaan rumus molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter, ya, per mililiter. Contoh soal, diketahui natrium hidroksida dengan mr 40 gram per mol sebanyak 10 gram. Ingat, berarti di situ diketahui adalah massa dari NaOH dan mr dari NaOH. Dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 200 ml. Hitunglah kemolaran larutan NaOH tersebut. Kita kembali melihat rumus molaritas, yaitu mol per volume dalam satuan liter. Pada data soal yang diberikan, kita tidak menemukan yang namanya mol, ya, atau mol belum diketahui. Jadi kita terlebih dahulu mencari jumlah mol dari NaOH. Kita buat diketahui mr-nya 40 gram per mol, molaritas 10 gram, volume 200 ml, atau dijadikan kesatuan liter 0,2 liter. Kenapa? Karena 1 liter sama dengan 1000 ml. Maka kita masukkan rumus mol, ya, atau kita substitusikan nilai daripada rumus untuk mencari mol. Mol kita sudah mempelajari di materi kelas 10. Materinya tentang stoikiometri, di mana rumus mol tersebut adalah massa molar atau satuannya dibuat gram per massa molekul relatif atau mr sama dengan 10 gram per 40 gram. Maka nilai yang didapatkan adalah 0,25 mol. Sekarang molaritas, karena mol sudah diketahui, maka kita mensubstitusikan nilai daripada mol tersebut. Mol per volume sama dengan 0,25 mol per 0,2 liter, maka hasilnya sama dengan 1,25 molaritas. Jika pada botol di laboratorium kita jumpai larutan HNO3 3 molaritas, artinya dalam botol tersebut terkandung 3 mol HNO3 dalam 1 liter larutan. Baik, kita masuk ke kemolalan, ya. Kemolalan atau molalitas dilambangkan dengan M kecil. Konsepnya, molalitas adalah satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah mol zat terlarut yang terdapat di dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Ingat, ya, jumlah mol zat terlarut itu konsep dari molalitas. Secara matematis, ya, ditulis M sama dengan mol per massa pelarut dalam satuan kilogram, atau
Massa sama dengan gram per mr kali 1000 per gram. Contoh soal, hitunglah molalitas 4 gram NaOH dengan mr 40 dalam 500 gram air. Berarti dari contoh ini kita dapat melihat bahwa massa daripada NaOH sebanyak 4 gram, mr-nya 40 dan pelarutnya di sini adalah air sebanyak 500 gram. Ini yang diketahui nakku. Kemudian ditanya adalah molalitas. Ingat tadi molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut. Zat terlarut berarti di sini zat terlarut adalah NaOH. Maka kita masukkan ke rumusnya. Molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per gram sama dengan 4 gram per 40 dikali 1000 per 500, maka didapat 0,2 molalitas. Jadi molalitas NaOH tersebut adalah 0,2 molalitas. Jika pada botol di laboratorium tertera label bertuliskan 0,5 molalitas CuSO4, ya, CuSO4 ini adalah tembaga sulfat. Hal ini berarti di dalam larutan terdapat 0,5 mol CuSO4 dalam 1000 gram pelarut. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke fraksi mol. Jadi fraksi mol ini dilambangkan dengan X, ya, dimana konsep dari fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Yang terdapat dalam larutan berarti larutan ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Jadi kita dapat menghitung, ya, menghitung fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut dengan rumus XT fraksi zat terlarut sama dengan mol terlarut per mol total, atau mol total larutan itu mol terlarut ditambah mol pelarut. Demikian juga jika kita mau mengetahui atau mencari nilai dari fraksi zat pelarut sama dengan NP per NT tambah NP. Ingat, fraksi zat terlarut ditambah fraksi zat pelarut itu nilainya sama dengan 1. Contoh soal, tentukan fraksi mol zat terlarut dan pelarut jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 15 gram asam cuka, ya, dengan ARC 12, O 16 dan H sama dengan 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus fraksi zat terlarut. NT mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut, atau ini disebut dengan mol total larutan, sama dengan 15 per 60 per 15 per 60 ditambah 90 per 18. Ingat ini matematik, ya. Dicari 15 bagi 60 ditambah 10 bagi 18, maka nilainya 0,05. Dengan ketetapan, ya, yang menyatakan bahwa XT tambah XP sama dengan 1, maka kita bisa mengetahui berapa fraksi zat pelarut. XP sama dengan 1 dikurang XT, maka XP sama dengan 1 dikurang 0,05, maka fraksi zat pelarut sebesar 0,95. Jadi 0,95 ditambah 0,005 hasilnya adalah 1. Demikian untuk hubungan konsentrasi yang berhubungan dengan kemolaran, dan fraksi mol. Pada video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat koligatif yang terdiri dari 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Semoga video pembelajaran yang Ibu sampaikan ini kamu dapat mengerti. Apa pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan kita masuk ke forum Google Classroom. Silahkan belajar, ingat belajar di mana saja dan kapan saja. Salam sehat.